Kula nuwun sedulur semua. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Kali ini saya berada di angkringan di mana setiap malam saya jualan di selatan Terminal Giwangan. Jadi mohon maaf kalau ada suara mobil kendaraan yang lalu lalang. Di sini saya inginkan kita yang alami tanpa diedit. Oke. Harapan saya semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia tentunya. Baik, untuk membahas tentang resesi tahun 2023, 2024, 2025 yang mungkin akan terjadi dan sekarang sudah terjadi di luar negeri. Sebelumnya ke sana, karena sudah banyak yang meramalkan bahwa dunia gelap di tahun 2023 akan ada badai dan macam-macam. Saya ingin membawa sedulur semua ke pengetahuan dulu. Yang pertama, tentang ramalan. Kita tentunya sudah banyak mendengar ramalan Nostradamus. Mengapa begitu populer sampai sekarang? Padahal Nostradamus itu aslinya hanya seorang apoteker. Kebetulan orang stres, apotekernya bangkrut, lalu dia coba meramalkan. Dan sebetulnya ramalan kejadian yang akan datang di dalam Nostradamus itu, kitab Nostradamus itu hanya terjadi di 50 tahun setelah Nostradamus tidak ada atau meninggal. Tapi kenyataan sampai sekarang masih diulang-ulang terus. Sampai sekarang. Bahkan ada ramalan bahwa Indonesia akan berperang dengan Australia di tahun 2030. Nah, itu ramalan yang diulang-ulang. Lalu kemudian kedua, kalau panjenengan pernah dengar tentang Harry Houdini. Harry Houdini itu sampai orang-orang itu memujanya bahwa sulap dia memakai tenaga jin atau kodam dibantu oleh jin. Walaupun sekuat tenaga Harry Houdini berteriak bahwa tidak, sulap saya ini bukan karena jin tapi karena trik yang saya mainkan. Nah, pada suatu ketika Harry Houdini berteman dengan cenayang, seorang cenayang. Dan cenayang itu bisa menjanjikan kalau Harry Houdini akan bertemu dengan ibunya walaupun berwujud arwah. Nah, pada di hari yang ditentukan, maka si cenayang itu ya seperti sekarang inilah, seperti orang kerasukan, lalu bicara, Houdini saya gini, aku ibumu, ya semacam itulah. Lalu Harry Houdini langsung seketika itu marah. Kamu bohong. Bahkan sampai kalau zaman dulu ada media dikatakan bahwa kamu bohong. Ibu saya tidak pernah memanggil saya Harry Houdini, karena Harry Houdini adalah nama panggung saya. Yang kedua, ibu saya selalu mengucapkan hari ulang tahun, yang kebetulan hari itu adalah ulang tahun Harry Houdini. Tapi yang lepas dari cenayang itu bahwa tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harry, makanya Harry tidak percaya itu. Nah, namun kenyataannya sampai sekarang ini hal-hal semacam itu tetap disayang dan memasyarakat. Seperti orang yang memanggil arwah bisa kerasukan, itu sampai sekarang itu masih berlanjut di era yang penuh realitas.
tapi masih ada penggemarnya. Jadi sampai sekarang ini hal semacam itu tidak bisa ditinggalkan karena masih terus menerus. Oke, jadi dengan demikian bahwa hal-hal yang berupa mistisme, pemanggilan arwah itu sampai sekarang masih dipercaya. Itu kuncinya. Jadi mengapa mereka masih punya masa sampai sekarang ini. Nah, hal tentang resesi 2023 itu sebetulnya masuk di realitas kita. Karena apa? Kita ketika ada kemerosotan ekonomi terus ditimpa dengan masalah Covid, maka imbasnya harusnya tahun ini kita baru merangkak naik lagi. Tapi kenyataan ada krisis di Ukraina. Nah, ini yang memperparah dan memperlambat. Sehingga kemungkinan krisis itu akan terjadi 2023 dan 2024 sampai 2025. Tergantung negara yang kuat untuk bangkit lagi ya cepat pulih, kalau enggak ya sampai 2025. Nah, ini sebetulnya bukan ramalan, tapi bisa kita logikakan, bisa kita cerna. Dan yang terdampak dalam resesi itu adalah sektor ekonomi, sektor militer, sektor teknologi. Tapi yang tidak terdampak adalah sektor agraris. Maka Indonesia ini kebetulan ekonominya berbasis agraris. Jadi kemungkinan bisa selamat, kemungkinan juga pemulihannya agak lama juga bisa, tergantung pengelolaannya negara nantinya. Nah, dari sini kita mulai belajar bahwa resesi itu apa sih sebetulnya? Resesi itu kata lainnya adalah krisis. Krisis kata lainnya lagi adalah kekurangan. Jadi bisa diartikan kekurangan pangan, bisa diartikan kekurangan dari sektor ekonomi yang tidak berjalan. Nah, itu dulu. Lalu kalau kita akan membaca apa saja dampak yang akan terkena di resesi 2023, 2024, 2025. Yang terdampak yang utama adalah jelas sektor pariwisata dan pendukungnya seperti travel agen, hotel, tempat-tempat makan di tempat wisata itu pasti akan terdampak. Kenapa? Karena orang sudah tidak akan memikirkan untuk traveling, orang tidak memikirkan untuk menginap di hotel, orang tidak memikirkan untuk makan di mewah karena mereka menjaga saving money-nya untuk kebutuhan pokok makan saja. Nah, ini juga berpengaruh di sektor teknologi. Jadinya orang nanti tidak akan mau beli handphone, gadget, TV, elektronik. Itu pasti akan dihindari. Karena apa? Lebih mementingkan saving money untuk kebutuhan barang pokok. Nah, imbasnya apa? Ya pengurangan karyawan nanti. Kemungkinan banyak hotel yang tutup, tempat wisata yang tutup. Karena kejadiannya seperti itu. Lalu yang kedua, pegawai atau karyawan pabrikan di sektor kebutuhan tersier sekunder. Ya seperti tadi yang saya sebutkan, gadget misalnya. Pabrik handphone, pabrik sepatu, pabrik fashion, itu semua akan terkena. Efeknya apa? Pengurangan karyawan akan besar-besaran. Kemudian yang ketiga, sektor real estate, bangun rumah itu juga akan berhenti.
karena orang tidak akan berpikir ke sana, sudah jauh untuk berpikir ke sana. Adanya hanya saving buat makan dan makan, kebutuhan pokok. Dan yang tetap berjalan otomatis adalah kebutuhan pokok dan makanan, sektor makanan. Itu tetap akan berjalan. Lalu sedulur, bagaimana untuk mengantisipasinya supaya aman? Bisa melalui tahun resesi. Yang jelas bagi karyawan, bagi semua wirausahawan sekarang yang bukan pada sektor yang makanan, maka siapkan untuk saving uang sebanyak-banyaknya. Bisa berupa uang cash, bisa berupa emas investasinya. Dengan dua investasi ini saya kira akan aman, apalagi akhir-akhir ini emas sedang menurun. Maka silahkan saving sebanyak-banyaknya di situ. Nah, dengan seperti itu, nanti ketika mengalami resesi, maka penjenengan aman. Itu yang pertama, saving money atau emas. Yang kedua, jangan kredit atau menurunkan hutang apapun saat ini. Karena kemungkinan nanti pada era krisis suku bunga akan naik, maka penjenengan akan kebingungan untuk membayarnya. Kalau punya utang sekarang segera lunasi. Jangan sampai nanti masuk di 2023 penjenengan masih menanggung hutang, apalagi yang berbunga. Nanti akan naik berkali lipat. Nah, itu saran saya. Kita ini bukan ramalan, tapi itu yang akan terjadi di 2023, 2024, 2025. Jadi sedulur, semoga bermanfaat dan tetap terus dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan penjenengan sangat berarti bagi saya. Dan saya akan memberikan wawasan dan pandangan-pandangan buat penjenengan sekiranya berguna dan membuka perspektif penjenengan untuk mengarungi kehidupan yang serba tidak pasti ini. Akhir kata, saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.